Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan taufiknya sehingga kita sekarang sudah masuk pertemuan ke berapa ini? 18. Oke, betul. Ke-18 ya. Jadi pertemuan ke-18 ini adalah pertemuan terakhir di bab 2. Jadi minggu depan kemungkinan besar kita ulangan harian kedua. Ya, jadi ini pertemuan terakhir. Kalaupun tidak ulangan harian kedua, kita mereview materi, ya, sambil melihat tugas praktek bab 2. Baik, kita mulai materi kita hari ini, yaitu menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Sebenarnya materi ini sudah diajarkan, tapi tidak apa-apa kita perlancar lagi. Ya. Jadi gagasan ke dalam teks eksposisi. Oke, Ince Nurhalisa bisa dibaca? Mulai deh. Silahkan. D. Menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu pertama menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. 2. Menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Kegiatan pertama, menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi. Oke, stop. Rencana kabut. Oke, sudah. Nah, ingat gagasan pokok. Biasa juga dengan disebut ide pokok. Ya, di bab 1 sudah saya jelaskan. Ya, di bab 1 sudah saya jelaskan tentang gagasan pokok itu ada 3. Ada yang terletak di awal, biasa disebut induktif, ada yang terletak di akhir atau deduktif atau campuran awal dan akhiran. Sedangkan gagasan penjelas ialah gagasan yang menjelaskan atau memaparkan secara runut dari gagasan pokok. Nah, jadi ini sebenarnya materi bab 1. Oke, Nur Hikmawati Hasan, lanjut baca. Bagaimana Pak? Ini. Bencana Pada setiap selalu terdapat satu gagasan pokok yang juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan suatu paragraf. Untuk menyusun sebuah teks eksposisi, mulailah dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, kembangkanlah gagasan-gagasan pokok tersebut dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pendengar atau pembaca. Oke, stop. Perhatikan contoh. Nah, oke, kita langsung ke ini. Ya, gagasan pokok, ide pokok atau gagasan utama. Berdasarkan gagasan utama ini, bencana kabut asap merupakan bencana yang memilukan. Oh, berarti di sini efek dari kabut asap. Nah, kita bisa, ini versi saya tambah gagasan penjelasnya. Kabut asap yang terjadi di Indonesia itu meluas sampai ke negara tetangga Malaysia. Mereka mengklaim bahwa kabut asap yang ada di negaranya merupakan kiriman dari Indonesia yang menyebabkan warga negara Malaysia kebanyakan menderita sesak napas. Ini tadi berdasarkan ini, ya. Nah, kamu pun bisa membuat, lihat gagasan utamanya, kemudian buatkan gagasan penjelas. Oke, nanti. Nah, sekarang yang baca Rizky.
Silakan, kegiatan 2 Rizky. Oh, Rizky tidak ada ya? Berarti tadi saya salah lihat. Oke, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Ini tadi contohnya, jadi kita langsung saja cari di sini jawabannya. Dulu. Membandingkan sudah berarti di sini. Kita langsung ke ini, menyajikan kita langsung ke jawabannya ini. Ini pertanyaannya. Kita langsung ke paragraf berikutnya, paragraf ketiga. Pendidikan dapat berperan dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Oh, berarti makin tinggi pendidikan seseorang, bisa jadi dia mampu menjaga pentingnya kelestarian alam. Kita cari paragraf ketiga ya. Oke. Gagasan penjelas. Ini. Sebagai masyarakat yang kurang berguru, bukan berguruan di sini, tidak tahu bahwa perilaku keseharian mereka dapat merusak lingkungan. Ini lagi. Nah, kalau saya bikin versi saya berdasarkan ini pendidikan rata-rata, saya tambahkan gagasan penjelas di sini. Rata-rata pengerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan pegunungan itu diakibatkan oleh penduduk atau masyarakat sekitar yang belum paham atau mengerti pentingnya kelestarian lingkungan, di mana pendidikan mereka rata-rata hanya sampai sekolah dasar, karena dia tadi berdasarkan pendidikan. Nah, sekarang menyusun teks eksposisi. Inilah yang menjadi tugasnya sekarang, ya, menyusun teks eksposisi. Saya perlihatkan. Jadi sudah ada tugasnya, materinya, bukan materi, tugasnya. Mirip dengan yang kemarin, disimpan di kantong tugas, ya, disimpan di kantong tugas. Tapi kita bahas dulu. Ya. Yang tadi kita selesaikan dulu materinya ini. Saya munculkan dulu di layarnya. Oke. Nah, menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Ya, ini menyusun teks eksposisi. Nah, jadi nanti tugasnya boleh memilih judul yang ada di buku halaman 77. Namun, kalau tidak sesuai keinginan, boleh mengambil judul yang lain. Ya. Ini contohnya, tema yang diberikan ada 4. Jadi nanti silahkan pilih atau bisa diganti judul lain. Nah, terus apa pertanyaannya kalau sudah buat wacana? Sama seperti yang kemarin saya perlihatkan. Nah, ini tugas keduanya. Buatlah wacana teks eksposisi, sama yang kemarin, tugas pertama. Kerja di map plastik. Map plastiknya warna apa lagi? Warna orange. Ya, warna orange. Di kertas double folio saya kira sudah ada. Jangan lupa beri judul teks eksposisinya. Cari dan tuliskan tesis pada wacana yang telah dibuat. Nah, misalnya sudah selesai, tulis judulnya. Atau boleh judul dulu.
cari dan tuliskan tesis pada wacana yang telah dibuat. Jadi setelah wacananya, cari tesis. Apa sebenarnya ide atau gagasan yang kamu tuliskan pada wacana tersebut. Biasanya ide atau gagasan pokok biasa di awal paragraf, terletak di paragraf pertama. Nah, kemudian carilah dan tuliskan minimal 2 argumentasi. Ya, di wacana itu tuliskan argumentasi satunya, argumentasi duanya. Kalau ada argumentasi 3 boleh, tapi minimal 2 argumentasi. Nah, kemudian cari dan tuliskan penegasan ulang pendapat atau rekomendasi. Ingat, penegasan ulang pendapat atau rekomendasi biasanya terletak di akhir paragraf dalam bentuk opini. Kirim ke kantong tugas. Ya. Jadi silahkan ke kantong tugasnya. Oke, bisa dipahami? Ya. Dia punya Pak Guru, dia tamega hadir. Banyak hadir kalau ini. Oke. Sudah? Sudah dicatat tadi toh? Nah, sekarang saya kasih simulasinya bagaimana cara mengirim tugas. Ya. Pak Amir, Pak Guru lo piro manut oh? Piro banggu-banggu ini. Yo dimu. Nah, dede Pak Guru Kak. Oke. Yo dimu 550 sebu nah sudah. Oke. Kita lanjut ya. Atau kan kita lanjut dulu menghabiskan materi yang tadi. Ini. Oh, ternyata sudah habis. Ini sudah masuk di ringkasan. Ya, jadi tadi Pak, bisa bertanya, Pak? Oke, silahkan bertanya. Bagaimana caranya dibedakan antara tesis dengan penegasan ulang? Oke. Cara membedakan tesis dengan penegasan ulang. Bagus sekali pertanyaannya. Siapa tadi? Sarkas ya? Oke. Iya, Pak. Jadi tesis itu adalah gagasan atau ide yang akan disampaikan pada sebuah wacana. Biasanya berupa opini, tapi disertai dengan fakta yang ada nantinya di argumentasi. Sedangkan tesis, ya, harapan penulis kepada yang membaca biasanya terletak di akhir paragraf dalam bentuk opini juga. Contoh, misalnya materinya sudah selesai tentang kebersihan lingkungan. Seharusnya ya, atau harapan saya kepada seluruh peserta didik apabila selesai menggunakan atau mengkonsumsi makanan, seharusnya menyimpan sisa makanannya disimpan di tempat sampah. Itu harapannya biasanya terletak di akhir paragraf. Kalau pidato itu biasanya dia simpan di terakhir juga. Nah, kalau misalnya tema pidatonya berpuasa, ya pasti harapannya yang membuat ceramah itu ya kita bisa melaksanakan puasa wajib misalnya, atau puasa sunnah Senin Kamis. Jadi perbedaan utamanya itu ide, tesis atau gagasan penjelas itu hanya sebuah opini, harapan. Sedangkan argumentasi itu adalah fakta. Ide, ya, tesis terletak di awal paragraf, sedangkan gagasan penjelas biasanya di akhir paragraf. Sedangkan tesis setelah paragraf pertama atau setelah kalimat pertama dalam wacana. Oke, bisa dipahami? Sarkasi?
Bisa Pak, bisa. Oke. Bisa Pak. Pertanyaan yang bagus sekali, dan yang ditanyakan tadi itu temanmu, insya Allah, bukan insya Allah, masuk semua dalam ulangan harian kedua. Tapi dalam bentuk wacana. Misalnya ada wacananya, pada wacana dari 5 wacana di atas, manakah yang masuk kategori tesis atau argumentasi atau gagasan penjelas. Ingat, ciri-cirinya gagasan penjelas itu harapan. Seharusnya, harapan saya akan, ya seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu argumentasi Pak, bisa mau sama kayak tesis? Tidak. Argumentasi. Apanya yang membedakan Pak? Argumentasi itu sudah terjadi. Misalnya toh, ini tadi kita membaca misalnya kebersihan lingkungan. Ya, contohnya, banyak siswa yang membuang sampah setelah keluar dari kantin. Itu fakta itu. Atau pada tahun sekian telah terjadi. Sedangkan tesis itu masih berupa pendapat atau gagasan. Ya, misalnya harapan pendapat saya, ya pendapat saya cuma bilang kelas 10 MIPA 3 banyak yang membuang sampah sembarangan. Harapan saya, ya saya mau supaya 10 MIPA 3 tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu ide saya, itu gagasan saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi? Jadi sudah bisa Sarkasi membedakan? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan nyalakan kameranya. Jadi seandainya saya bisa lihat guru-guru di sana yang lain, jadi saya beritahukan memang tolong isi absensi secepatnya ya. Ya. Oke, nyalakan semua kameranya. Masih ada Alia, Inka, Nur Hadijah, Rizky, Rizky. Oh, Rizky. Ada JPL Rizky. Oke, saya absen. Kebetulan Rizky ini saya tidak tahu lagi di mana. Karina Anwar, tolong dinyalakan videonya untuk absensi. Jangan lupa kalian SC juga. Karina Anwar. Mungkin cuma Rizky lagi ya tidak ini. Oke. Saya absensi 1, 2, 3. Oke. Jadi semua guru itu maunya sekarang itu seharusnya kalian isi absen pada saat dia mengajar. Kalau saya perlihatkan di sana itu, tidak bisa. Saya harus angkat laptop saya. Oke. Jadi isilah absen pada saat guru mengajar, ya. Oke. Dengan ucapan, masih ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ada yang baru masuk. Saya SC ulang dulu ya. Saya absen ulang. Oke, sudah. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-18 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.